Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali beribadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sambut Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih dulu, mari kita bersatu hati, bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa menolong kami. Kami sadar ya Bapa, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak dapat ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirlah Roh Kudus menjamah setiap hidup kami. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, ya Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang
Bapak Ibu Saudara katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Yes Lord, lamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Katakan mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Amin. Selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari sembah Dia, nyatakan syukurmu baginya. Layak disembah Yesus, haleluya. Terpujilah glory bagimu Tuhan, takkan habis kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Rabbana Shalom, haleluya. Ya Rabbana Shikina Rabbana, ya Rabbana Shikina Rabbana. Mari saudara, nyatakan syukurmu. Ya Rabbana, Jesus, tiada kasih seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh tiada kasih yang seperti Engkau.
pengorbanan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Biarlah setiap kami tidak pernah berhenti memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Terpujilah Engkau, kami bersuka cita sorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan tidak tertandingi dan tidak terbatas oleh apapun. Kita percaya kita diselamatkan Tuhan untuk menyembah, untuk memuji Dia Raja di atas segala raja. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir. Kita mau menyanyikan pujian kita untuk Tuhan.
percaya kita diciptakan oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, mengibarkan panjinya sebab dialah yang layak untuk terima segala pujian. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan.
berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, oh kasih, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Pujikan dari awal, Bapak Ibu Saudara, katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib, dan kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berharap itu bukan hanya waktu yang lalu, minggu yang lalu yang kita rayakan, namun kehidupan kita yang diubahkan oleh kuasa kebangkitannya terus berdampak dalam kehidupan kita selama di muka bumi ini sampai kepada kekekalan. Kita akan siapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Ya, Roh Kudus yang berkarya menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari, waktu demi waktu. Hidup kami terus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus berkarya lewat firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Firman Tuhan berkuasa menolong, menyelamatkan. Firman Tuhan menegur, menasihati, membimbing dan mengarahkan kami, bahkan menghibur kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana kuasa kebangkitan Yesus dari maut, bahwa maut tidak ada sengatnya lagi, sehingga kita yang percaya sungguh-sungguh menghidupi kuasa kebangkitan Yesus dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan lihat untuk judul Suara Pembalan hari ini berjudul Divine Exchange. Divine Exchange artinya pertukaran ilahi. Kita lihat bahwa dalam kehidupan kita, kalau pertukaran, ya exchange, divine exchange, dari kata exchange di mana pertukaran, ada money changer, berarti pertukaran uang. Seorang yang mempunyai uang rupiah dengan dolar Singapura atau dolar Amerika dan dolar Australia dan sebagainya, pertukaran uang tersebut akan sesuai dengan nilai dari tukar uang, mata uang tersebut. Apabila 1 dolar Singapura kurang lebih 10.000, berarti nilai 1 dolar adalah 10 kurang lebih 10.000. Begitu pula dengan mata uang yen atau mata uang won dan sebagainya. Kalau dikurskan dengan mata uang Indonesia, bagaimana kurs tersebut? Tentunya nilai dari sebuah mata uang dengan mata uang akan sebanding waktu penukaran tersebut terjadi. Begitu pula dengan gift exchange. Kalau ada tukar kado pada mungkin Natal atau pada ada sebuah acara, sesuatu pesta dan sebagainya, tukar kado di akhir penghujung tahun ajaran dan sebagainya, kemungkinan maka tukar kado tersebut akan mungkin panitia akan menyampaikan senilai dengan nilai tersebut, sehingga setiap yang membawa kado senilai yang dibatasi. Misalnya kado yang dibawa minimal 20.000, tentunya orang-orang akan membawa mungkin bisa lebih, tetapi tidak boleh kurang. 20.000 kado senilai 20.000 akan ditukar dengan kado senilai minimal 20.000. Tentunya ada sebuah fairness ya. Jadi antara kado yang ditukar semuanya sebanding. Begitu pula dengan student exchange, pertukaran pelajar dari satu negara ke negara lain, satu universitas ke universitas lain, ataupun dari satu kota ke kota lain. Student exchange ini program, tentunya murid yang mengikuti program tersebut harus mempunyai sedikitnya sebanding ya, kelas berapa dan berapa lama, dan program yang dijalankan setidaknya sebanding antara satu negara ke negara lain, satu pelajar dengan pelajar yang lain dari sekolah yang berbeda. Begitu pula stock exchange, semuanya pertukaran harus senilai dengan satu dengan yang lain. Ketika ditukar harus sebanding. Namun kita lihat Yesus Kristus mati di kayu salib, di mana pertukaran ilahi yang terjadi itu sangat tidak sebanding. Yang kita tukar yaitu hidup kita yang berdosa dengan segala keterpurukan yang ada, ya, semuanya ditukar, yaitu kasih Tuhan
dengan dosa itu berlawanan dan sangat tidak sebanding dan tidak senilai. Namun kasih Tuhan itulah yang tak bisa dilukiskan, yang tidak bisa dibandingkan, yang tidak bisa dimengerti oleh hukum dunia secara pikiran manusia. Itulah kasih Allah. Dia rela mati di kayu salib untuk menukar kehidupan kita yang berdosa. Dia tukar di mana kehidupan kita yang berdosa diubah menjadi kehidupan yang dikuduskan, yang dosa diampuni, maupun segala kutuk dipatahkan, sehingga kita yang harusnya dikutuk, tetapi kita mendapat pertukaran ilahi, yaitu berkat Bapa dicurahkan. Kehidupan orang yang mengalami pertukaran ilahi karena kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, ini yang saya mau sampaikan. Pertukaran ilahi ini sungguh luar biasa, di mana kita yang dahulunya sedih, tapi pertukaran ilahi oleh kematian Yesus dan kebangkitannya, maka diubah ratapan menjadi tari-tarian. Yang berduka dihibur, yang ketakutan diberikan kepastian rasa aman, kecemasan yang ada, pertukaran ilahi, di mana Yesus tergantung di atas kayu salib, maka Dia sendiri yang memberikan jaminan masa depan, hari esok, dan hari yang kita tempuh hari ini. Dia menyertai kita. Semua keterikatan apapun, bondage, ya, keterikatan dalam hal-hal dosa, keterikatan akan masa lalu yang suram, tragedi, maupun juga tertawan dengan dosa-dosa yang terikat yang ada, perzinahan, pornografi, maupun juga obat-obat dan sebagainya. Hanya karya Yesus yang sempurna yang dapat menukar semua yang sampah-sampah, yang tidak benar, yang tidak berkenan, hanya oleh karya Yesus, sehingga diganti kita menjadi orang yang bebas melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang dahulunya terikat oleh dosa, terikat oleh kecanduan, hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, maka kita alami kelepasan yang sesungguhnya. Orang yang mengalami kelepasan karena karya ilahi, karena divine exchange, karena pertukaran ilahi yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, yang tidak mungkin bisa dihitung dengan secara matematika. Kita yang tidak rela mengampuni, tetapi karena karya Yesus yang sempurna, sehingga kita rela mengampuni. Rasa tertolak oleh keadaan kondisi dari sejak kecil, maka semua itu telah Yesus tanggung, sehingga pertukaran ilahi kita diterimanya. Kita diterima bukan karena kita bisa ini, bisa itu. Kita diterima oleh karena kasih Allah sempurna. Dia menerima dari berbagai suku bangsa, latar belakang, dengan corak apapun yang ada di dalam hidup mereka masa lalu. Tuhan telah menebusnya, Tuhan telah menguburkannya semuanya, dan Dia telah menanggung, memikulnya di atas kayu salib. Kita yang dahulunya tidak diinginkan, tapi kita diterima olehnya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Bagi orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang remuk, hati yang hancur, kegagalan yang ada, Tuhan ubah, yaitu dengan keberhasilan di dalam Tuhan, maupun juga hati yang bergembira, hati yang bersukacita, hati yang aman di dalam Kristus. Kegagalan yang ada, depresi, maupun trauma-trauma dari masa lalu, karya Yesus sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Kasih Allah telah tercurah bagi kita sekalian, sehingga semua apapun kutukan, semua yang mengikat kita, kesepian, rasa malu, tertuduh, terdakwa, Yesus telah memikul semuanya di atas kayu salib. Kita akan lihat di Ibrani pasal 10 ayat 19. Tadi dikatakan divine exchange, pertukaran ini hanya pertukaran ilahi. Tidak mungkin manusia bisa menukar sesuatu yang baik dan jelek itu ditukar, tidak bisa. Tentunya manusia membawa kado 20.000, tentu mengharapkan kado yang dia terima ketika pertukaran terjadi juga kado sebesar senilai minimal 20.000. Ya. Jadi dalam hidup kita lihat
yang dimana Yesus karyanya dalam hidup kita menukar semua yang sampah, kotor, semua hal-hal yang jahat, dan Tuhan ubah menjadi hal-hal yang baru, hal yang benar, hal yang kudus, karena Allah kita yang menguduskan kita oleh kebenaran firman, dan kita dibenarkan oleh darahnya. Kita lihat di dalam firman Tuhan di Lukas pasal 23 ayat 44. Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Di mana terbelah dua? Di mana ada ruang kudus, ya, ruang maha kudus, dan ada pelataran, ya, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir bait suci terbelah dua, sehingga ada full akses kita sebagai orang berdosa menghadap tata sucinya, tata kekudusannya, yaitu oleh kasih karunia, oleh darah Yesus yang tak ternilai harganya. Untuk itu biarlah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, bukan satu hari, yaitu minggu yang lalu tanggal 17 April, bukan, tapi setiap hari kehidupan kita rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dampaknya dalam hidup orang percaya. Dan tentunya di mana kematian Yesus itu adalah titik pertukaran ilahi, di mana terjadi pertukaran ilahi. Dia tergantung di atas kayu salib, bukan karena dosanya, tapi menanggung dosa seluruh umat manusia. Biarlah kita yang sudah dibebaskan, kita sungguh melihat tata kasih karunia Allah dengan mata iman yang sungguh bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Dengan kita diselamatkan, kita berkarya bagi Tuhan, kita melangkah dengan iman, kita melakukan setiap aktivitas, kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan namanya. Kita sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai yang punya profesi di bidang masing-masing, semuanya berkarya sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala kekurangan, Dia yang mencukupi. Dalam segala kelemahan, Dia yang menguatkan. Dalam segala kesakitan, Dia yang menyembuhkan. Mari kita datang menghadap Dia dengan keberanian menghadap tata sucinya oleh karena pengorbanan Yesus. Divine exchange, pertukaran ilahi yang kita terima itu, kita dimampukan, dilayakkan untuk menghadap tata sucinya. Kita lihat di Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayat 19, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Kita ucapkan sama-sama, keberanian. Kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus, di mana Dia tergantung di atas kayu salib, sehingga membuat jalan bagi kita mempunyai akses kepada Bapa di surga. Yesus adalah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Dia berkata, tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Kita bersyukur Yesus menunjukkan jalan, karena Dia adalah jalan itu. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan, di mana kehidupan di dunia yang sementara ini. Tapi kita yang percaya pada Yesus, kehidupan kekal bersamanya, yaitu selamanya di surga. Di tempat kudus kita mempunyai akses, dan Yesus telah membuka jalan bagi kita, yaitu oleh pengorbanan dirinya sendiri. Kita lihat ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, Yesus. Dia adalah the high priest, imam agung, imam besar. Karena itu, ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita bertumbuh dari keluarga yang berbeda-beda, dengan latar belakang, dengan pengalaman, dengan kehidupan yang berbeda-beda, suka duka yang ada, tragedi yang terjadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam sekeliling kita. Semua yang kita alami itu, Tuhan Yesus, Dia mengasihi saudara dan saya. Ya, kita dilayakkan, sekalipun masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, namun kita dilayakkan oleh darah Yesus menghadap tata sucinya. Hati nurani kita tidak tertuduh, tidak terdakwa, tetapi hati nurani kita dibasuh, yaitu dengan kuasa darah Yesus, oleh kuasa firman Tuhan, kehadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita tahu hadirat Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Untuk itu saudara terkasih, hari-hari ini apapun masalah, tantangan, cobaan yang dialami atau dihadapi, jangan tawar hati. Datang kepada Yesus, oleh darah Yesus, datang menghadap tata sucinya. Kita mengakui kedaulatan Yesus dalam hidup kita, sehingga maut tidak ada berkutik dalam hidup kita lagi. Karena kita sudah dibebaskan dan anak manusia memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Kita lihat ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Seproses apapun yang kita alami, sesulit apapun, tetap berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Sebab Dia yang berjanji, Dia setia. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Bagian kita adalah melangkah datang kepada Dia. Alami pertukaran ilahi, kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Kita tetap tekun mencari wajahnya. Tetap lekat kepada pokok anggur. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Maka apa saja yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kita menerimanya. Semuanya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan terbaik dalam hidup kita. Kita lanjut, kita lihat di ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di mana selama 2 tahun terakhir pandemi yang ada, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan kita dapat melewati semuanya. Kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, dengan kesempatan onsite selama ada, maupun dalam kondisi kita sehat, kita dapat melangkah sesuai dengan protokol kesehatan, dapat ibadah onsite, kita melangkah di kota kita masing-masing. Di mana kita dengan kondisi dalam online ini juga tetap dapat memberkati jiwa-jiwa yang tidak memungkinkan mereka untuk pergi onsite. Mereka juga dapat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, dengan pujian penyembahan, dan kuasa hadirat Tuhan menembus semua kondisi yang ada. Namun apabila ada kesempatan memungkinkan kita untuk pergi beribadah onsite, saya mendorong saudara terkasih untuk melangkah. Kita juga saling mengasihi, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Karena kehidupan orang percaya tidak ada yang namanya sendirian. Kita tidak mampu hidup sendiri. Dari kita lahir bayi, tentunya orang tua Tuhan pakai untuk seorang ibu melahirkan seorang anak. Dan juga dalam pertumbuhannya, sekalipun dalam kondisi yang sulit sekalipun, namun ada pertolongan Tuhan, jalan Tuhan, sehingga anak itu dapat bertumbuh dewasa. Dalam kondisi kita sudah terima Yesus, sudah terima kebenaran, mari kita tingkatkan persekutuan dengan orang-orang kudus, apa itu bentuk sel group, lewat Zoom, memungkinkan bisa berkunjung, mengikuti protokol kesehatan yang ada juga. Kita dapat saling menguatkan
bahkan ibadah minggu kita tetap juga bisa jalankan dengan baik. Kita bersyukur bahwa hari Tuhan semakin dekat, kita semakin perlu saling menguatkan, mendorong. Kalau ada saudara, ada teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, Tuhan pakai saudara untuk dapat mengulurkan tangan kasih Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan. Oleh tentunya kuasa Roh Kudus yang berkarya. Bukan kuat, bukan gagah kita. Lewat contoh hidup kita, lewat kehidupan kita, kita juga bersaksi bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah komunitas orang percaya semakin ditingkatkan pada hari-hari ini sampai menjelang sampai kedatangan Yesus. Karena kita sudah di penghujung akhir zaman. Kita tidak santai dan tidak lengah, tapi kita semakin tingkatkan iman kita, tingkatkan persekutuan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Divine exchange yang kita sudah terima tidak akan kita sia-siakan. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena seseorang yang mempermainkan kasih karunia, tidak anggap sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, berarti menganggap enteng, menganggap rendah kasih karunia Tuhan. Seseorang yang sengaja berbuat dosa, yang sudah tahu tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Karena dengan sengaja dia mau melakukan jalannya sendiri. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bukan orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dia percaya, imannya, dia tunjukkan lewat kehidupannya sehari-hari. Tuhan ya pembelanya, Tuhan penolongnya. Kita yakin dan percaya bahwa hidup kita di dalam tangan anugerah kasih Bapa. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Orang yang mencela, menghujat, ya, menganggap najis darah anak domba, maka dia akan menanggung akibatnya. Karena itu hal yang sangat kecil di mata Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mawas diri dalam perkataan, dalam perbuatan, pemikiran, maupun di dalam segala seluruh kehidupan kita, sehingga kita hargai kasih karunia Tuhan dengan hidup benar, hidup mentaati firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, ampuni, ampuni, memberi, memberi. Firman Tuhan katakan menabur, menabur. Firman Tuhan katakan pergi, kita pergi. Kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Penghakiman itu ada. Tentu bagi kita yang mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hari penghakiman tidak menjadi masalah. Karena kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang dengan sengaja, yang terus jatuh di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka ketika hari penghakiman tiba, itu adalah hari yang sangat amat menakutkan. Kita lihat ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu terima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan
sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Luar biasa. Kita sadari apa yang terhilang secara dunia itu adalah benda-benda materi yang sangat dibandingkan dengan kekalan tidak ada apa-apanya. Bersyukurlah bahwa jiwa kita telah diselamatkan. Bersyukurlah bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kita lihat di ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dalam proses perjalanan hidup sebagai orang percaya, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apa saja, biarlah iman kita sebagai motor di mana kita melangkah. Iman tertuju pada Yesus dalam firman Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan katakan, jadi, maka itu pun jadi. Jadi kita butuh ketekunan, butuh konsistensi dari waktu demi waktu. Kita kedapatan setia. Kita lihat di ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang, dan tanpa menunggu kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita orang benar karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh iman di dalam Kristus. Maka jangan sedikit pun kita undur karena masalah yang kita hadapi. Semakin kita datang mencari Tuhan, karena pertukaran ilahi yang sudah kita alami, kita terima, dia ubah tatapan menjadi tari-tarian. Air mata saudara dihapusnya. Dia menghibur, dia menguatkan, dia mendorong bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Yesus oleh kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa menyertai saudara sekalian. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita tidak mau sedikit pun undur, sekalipun hal yang sangat sulit yang kita hadapi. Sebab Tuhan yang memegang tangan saudara dan saya melewati sungai, melewati api, melewati apa saja yang kita jalani. Dia menyertai kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sebab Tuhan, aku tidak akan takut, sebab Tuhan menyertai aku. Sesuai di Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Untuk itu saudara terkasih, saya mendorong, memberikan semangat, kekuatan, bahwa tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetap dalam hal yang sangat sederhana, memegang firman Tuhan, membaca, merenungkan, menghafal, dan mempraktekkan firman Tuhan. Karena ada kuasa di dalam setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Sebagai ayat-ayat penutup, mari kita buka di Yesaya 61 ayat 1, kabar selamat kepada Sion. Kita baca bersama-sama. Setiap ada firman Tuhan yang ditayangkan, kita melangkah untuk mengucapkan. Karena mengucapkan kita juga mendengar. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Inilah indahnya pertukaran ilahi. Ya, Tuhan menyuruh, Tuhan mengutus, Tuhan mengurapi kita sehingga kita ulurkan tangan, kita doakan, kita kunjungi, kita ucapkan berkat dari Tuhan atas jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan kita. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kita yakin percaya tahun ini tahun pembebasan, tahun ini tahun kelepasan, tahun terobosan bagi setiap orang percaya. Untuk itu mereka yang susah hati, yang sengsara, yang terikat, terkurung, namun Tuhan memberikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Kita tidak perlu hidup di dalam kuasa kegelapan, tapi kita hidup
karena kita sudah diangkat oleh Yesus Kristus sebagai anak-anaknya. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara bisa membaca melanjut, baca sampai selesai Yesaya 61. Penekanan saya di ayat 1 sampai 3 ini. Kita lihat ayat 3, di mana Tuhan karuniakan perhiasan kepala ganti abu. Abu adalah ratapan, tapi perhiasan kepala itu memberikan sebuah mahkota kemuliaan yang sungguh indah. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ya, jadi biarlah ada urapan baru mengalir atas kehidupan orang percaya yang mau izinkan Tuhan kita alami pertukaran ilahi, karena karya Yesus yang kita percayai, kita serahkan hidup kita mengikut Yesus sepenuhnya. Di sini dikatakan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saya mendorong saudara yang saat ini mungkin mengalami masalah, satu masalah belum selesai, ada masalah yang timbul lagi dan membuat lelah, membuat kelelahan, membuat capek akan kehidupan ini, namun menjadi semangat yang pudar. Hanya nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Angkat senjata pujian, angkat suara kita untuk naikkan syukur, naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Pertukaran ilahi yang kita alami, kuasa kebangkitannya, maka kehidupan kita yang diubahkan ini menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Itu adalah kuasa dari kesaksian yang tidak bisa dicuri oleh iblis. Kebenaran firman Tuhan, kita cinta akan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah suara Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini, menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan spesifik ayat bagi saudara yang mencari Tuhan. Dia memberikan jawaban ketika saudara sungguh-sungguh punya hati melangkah mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita ambil waktu untuk saling mendorong, saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling mengampuni. Sebab kedatangan Yesus segera datang. Kita tidak tahu persis kapan, namun kita harus siap diri ini untuk sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami terus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, berkaryalah lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang kami baca sehari-hari, maupun dalam doa persekutuan, dan Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah, memberkati tanah kami Indonesia, di dalam kesatuan Republik Indonesia. Yesus, Engkau berdaulat dan berkuasa. Pakailah kami anak-anak Tuhan menjadi garam, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati umat jemaat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan, yang bimbang Tuhan teguhkan imannya. Biarlah firman Tuhan yang sudah diterima, biarlah hati kami gembira, karena adalah obat yang manjur. Pertukaran ilahi yang dahsyat luar biasa kami alami sampai kedatangan Yesus, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi pemerintah, berkati juga gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai onsite maupun gereja yang masih online. Tuhan memberkati. Semuanya kami menjadi saksi yang hidup akan karya-Mu di atas kayu salib. Mari saudara angkat kedua tangan, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara yang belum berjemaat di gereja lokal manapun supaya dapat bergabung bersama-sama beribadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall. Cornerstone Faith Church ada di Golden City Mall jam 10 pagi hari Minggu. Lokasi dekat Maijen Sungkono, ada McDonald, McD ya di belakangnya. Tuhan Yesus memberkati.